Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prastio Ngapak, pensiunan Polri tahun 2024 di Kalimantan Utara. Saya dinas di Kalimantan Utara sudah 37 tahun dan sekarang sudah pensiun. Ya pensiunan berarti sudah pensiun. Salam ilmu kehidupan. Saya akan cerita tentang kehidupan saya, salah satu bagian terkecil yang saya alami, yaitu saya mau cerita tentang kecelakaan. Waktu itu saya naik mobil bersama istri. Jadi jalan ini satu arah, dan satu arah. Saya mau pulang, kira-kira 300 meter dari jalan itu ke dekat rumah. Sebelum saya rumah kebetulan jalanan penuh sesak, ramai karena saya memang tinggal di tengah-tengah pasar. Saya tinggal di tengah pasar. Saya tinggal situ tinggal di pasar itu mulai saya menikah tahun 1992. 1 Januari 1992 saya menikah dengan istri saya. Jadi mulai tahun 92 saya tinggal di pasar. Sampai saya pensiun tetap tinggal di pasar. Jadi saya keadaan pasar tuh saya hafal. Kapan rame, kapan penuh saya hafal. Ketika masuk itu tadi saya pakai mobil, memang jalan itu ketika rame hari Senin dan Kamis itu jalanan pintu jalanan masuk sendiri, jalan keluar sendiri. Saya lewat jalan masuk karena saya mau masuk ke pasar itu. Setelah sampai di pertengahan kira-kira jarak 100 meter dari dalam pasar ada orang mau keluar, banyak sekali motor-motor banyak. Karena motor banyak ya ada mobil, ada motor, padahal satu arah. Kan karena sempit jadi pelan-pelan merayap, pelan-pelan sekali. Pas di tengah jalan karena ada ember agak pinggir jalan, kemudian dari pinggir jalan mungkin ada 1 meter dari pinggir jalan, ember itu isinya air. Karena yang menjadikan kemacetan ember itu, saya turun dari mobil, saya pindah ember itu, saya pindah minggir. Pas saya keluar, orang yang depan saya ngomong maki-maki saya. Woi kamu bodoh kamu, sudah tuh macet turun lagi. Nah, padahal saya turun tuh pindah ember itu biar enak jalannya, motor-motor biar enak jalan. Kemudian saya diem aja, yang penting jalan lancar. Saya sebelah kiri, anak yang tadi maki-maki saya itu pakai motor, anak-anak muda lah, ada empat itu berjejer, enggak bisa, enggak mau berderet, enggak mau runtung tuh apa? runtung gitulah pokoknya. Enggak mau begini, istilahnya mau malah sama-sama gitu. Saya diem aja. Terus saya pulang sampai di rumah karena dengan ada itu terus lancar sampai pulang rumah di tengah pasar rumah saya sampai di rumah. Besoknya ada orang ngomong sama saya, kenalan baik, bapak itu saya anggap guru saya, guru spiritual karena saya bukan ahli agama. Guru spiritual itu ngomong, tapi karena dia guru walaupun lebih tua manggil saya Pak. Pak Puji, sampean saya lihat kemarin di pasar Beringin, sampean kan polisi. Saya waktu itu mang baju, sampean polisi, dimaki-maki anak muda kok diem aja itu loh, bilang gitu kan. Terus saya jawab, yang kapan? Oh pasar, oh iya begini. Jadi namanya ilmu kehidupan ini Pak Guru, ini ilmu kehidupan. Guru spiritual saya. Dia bukan guru, tapi saya anggap guru spiritual. Pikiran saya begini Pak Guru, kalau saya orang yang maki-maki itu tadi kan macet di depan saya, sementara saya mindah ember,
Saya pindah ember, macet. Terus dia maki-maki. Kalau dia kan susah jalan. Kalau saya arogan, saya mentang-mentang saya polisi, tak cabuti semua kunci motornya itu, tak cabut kunci motor empat-empatnya, tak cabut semua. Terus saya pegang gini, dia tidak bisa jalan. Saya tidak bisa jalan. Saya tinggal telepon teman. eh, Waktu itu belum ada handphone. Terus, tapi saya bawa HT. Waktu itu punya HT. Kalau saya ngomong, tolong posko ini ada seperti ini, pasti datang, ya pasti datang. Tapi saya berpikir untuk apa? Untuk apa? Karena apa? Saya pengen masuk dan orang itu pengen keluar. Kalau saya teman begitu, kontak teman kemudian untuk dibawa seandainya dibawa. Saya cerita ini dengan guru spiritual saya. Seandainya itu dibawa ditangkap empat-empatnya, satu yang maki-maki tangkap. Saya merasa malu misalnya. Yang 3 ini jadi saksi, tangkap juga dibawa misalnya. Ini seandainya dibawa ke kantor pada saat itu. Dibawa ke kantor, kemudian setelah tahu saya polisi, paling anak muda itu paling cuma minta maaf Pak, saya tidak tahu kalau Bapak polisi, paling seperti itu. Untungnya apa? Ya ilmu kehidupan ini, sedangkan saya perantau saya dari Jawa datang ke Kalimantan itu mau cari duit, mau cari uang. Ya sudahlah, cari uang yang halal, ya kan? Yang diridhoi oleh Allah. Saya tidak seperti itu. Jadi sudahlah, yang penting jalan rata. Karena ini saya pulang ini kebetulan mau ngambil barang, mau ngantar barang jualan istri saya, karena saya sudah pulang kerja. Biasanya saya pulang kerja itu ngantar barang. Udah Bu, nggak usah diurus itu. Istri saya juga waktu itu merasa dongkol juga. Banyak orang dimaki-maki, polisi lagi ya. Tapi saya tidak ambil itu. Saya tidak merasa, tidak saya pakai saya polisi, tidak. Saya pakainya, saya saat ini mau ngantar, ini sudah bawa mobil, ini mobil sudah tak sewa, mau untuk ngantar barang. Kalau ngantar barang untuk para pembeli, antar, kan saya dapat duit, ya kan? Dapat duit halal. Jualannya istri, saya ngantar, pulang dinas saya antar, pulang lagi dapat duit, bisa untuk bayar sewaan mobil, ya seperti itu. Nah kalau seandainya tadi saya sama anak itu tak cabuti, kunci kontaknya tak cabut, terus bawa ke kantor. Di kantor paling minta maaf. Oh, teman-teman Bapak polisi ya, ini saya minta maaf. Cuma minta maaf, dapat apa? Tidak dapat rezeki apa-apa. Tapi setelah kita memaafkan tanpa dia minta maaf, tapi diri saya memaafkan, akhirnya kan dapat rezeki, cepat pulang sampai ke kios di dalam pasar, ke kios saya sendiri, juga rumah saya sendiri, ngantar barang keluar. Udah Bu, lewat jalan keluar, enak ngantar barang, dapat duit yang halal, yang istilahnya dengan cara yang halal, duitnya juga halal karena jualan. Itu saya kebetulan jualan kebutuhan sehari-hari. Saya antar juga ada ya barang-barang ini pecah belah untuk rumah tangga, pengeluaran rumah tangga lah itu. Ya alhamdulillah, itu salah satu pengalaman saya, itu salah satu ilmu kehidupan. Dan setelah kita maafkan orang itu lewat, walaupun dia mati, hati kita lega. Tidak ingat tuh, wah kurang ajar. Kalau kita datang ke kantor, mungkin di kantor pun kita merasa dongkol, ini kurang ajar, ini banyak orang, aku polisi dimarah, dimaki-maki. Nah itu dilepas. Ini namanya ilmu kehidupan. Ya pelan-pelan, untuk menuju ke ilmu kehidupan perlu kesabaran. Itu yang salah satu yang saya lakukan. Nanti saya kasih lagi tip-tip lagi atau pengalaman saya saat menyelesaikan masalahnya orang masyarakat yang datang ke rumah atau datang secara kedinasan. Saya kasih tip-tip lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.